Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 SIF D Praktikan Teknologi Farmasi 3 Steril ingin membahas materi mengenai validasi. Oke, baiklah. Yang pertama itu mengenai validasi. Validasi merupakan suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa setiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan. Validasi digunakan untuk menjamin sesuatu ruangan steril harus bersifat aseptik. Oke, baiklah. Yang selanjutnya itu adalah validasi. Validasi adalah suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan, atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan dari suatu proses validasi adalah untuk mengidentifikasikan parameter proses yang kritis, menetapkan batas toleransi yang dapat diterima, serta memberikan metode pengawasan terhadap proses yang kritis. Oke, yang selanjutnya itu adalah alasan. Alasan dari suatu proses validasi adalah untuk menanamkan mutu dalam proses pembuatan obat, efisiensi proses, serta merupakan bagian dari program penjaminan mutu dari Quality Assurance atau QA. Terdapat beberapa manfaat dari proses validasi, yaitu mengurangi problema selama produksi, memperkecil kemungkinan kerja ulang, menjamin kualitas produk, meningkatkan mutu, konsistensi, dan confidence, meningkatkan kepercayaan pelanggan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, serta meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu proses aseptik. Proses aseptik ini merupakan suatu metode untuk mengevaluasi teknik aseptik yang dilakukan oleh petugas. CPOB mensyaratkan industri farmasi untuk mengidentifikasi validasi yang perlu dilakukan sebagai bukti pengendalian terhadap aspek kritis dari kegiatan yang dilakukan, perubahan signifikan terhadap fasilitas, peralatan, dan proses yang dapat mempengaruhi mutu produk hendaklah divalidasi. Aseptik. Aseptik adalah eksklusif secara kontinu mikroorganisme patogen dan berbahaya, sedangkan teknik aseptik sendiri adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme ke dalam suatu sistem kegiatan validasi, yang meliputi kualifikasi atau personil peralatan sistem dan instrumen, kalibrasi alat ukur, dan validasi. Nah, validasi ini meliputi prosedur dan proses. Untuk terminologinya, validasi sering juga digunakan untuk menggantikan terminologi kualifikasi kinerja. Tetapi, untuk memperoleh pengertian yang jelas terhadap konsep validasi, kualifikasi kinerja dibedakan dari kegiatan validasi proses. Nah, selanjutnya yaitu ruangan steril. Ruangan steril ini adalah tempat yang disiapkan secara khusus, terbuat dari bahan-bahan dan tata bentuk yang harus sesuai dengan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Menurut CPOB sendiri, ruangan steril ini dibagi menjadi 3, yaitu ruangan steril A, B, dan C, atau disebut juga dengan white area, dengan persyaratan jumlah mikroba dan partikel yang telah ditetapkan. Untuk ruangan A sendiri merupakan ruangan yang dibawa aliran udara laminer, sedangkan untuk ruangan B dan C tergolong ke dalam ruangan steril. Untuk ruangan A dan B memiliki efisiensi saringan HEPA filter 99,995% pada H14. Sedangkan untuk ruangan di kategori tipe C, jika memiliki efisiensi saring HEPA pada H13 sebesar 99,95%. Berikut kategori ruangan produksi berdasarkan CPOB. Bisa dilihat pada tabel. Untuk kelas A-nya itu yang non-operasional dan operasional, yang kurang dari 0,5 μm itu sebesar 3.520, sedangkan yang kurang dari 5 μm itu sebesar 20. Sedangkan untuk yang kelas B, itu yang kurang dari 0,5 μm itu sebesar 3.520, sedangkan yang kurang dari 5 μm itu sebesar 29. Sedangkan untuk yang operasionalnya sendiri, yang kurang dari 0,5 μm itu sebesar 352.000, yang kurang dari 5 μm itu sebesar 2.900. Nah, untuk kelas C itu yang non-operasional, yang kurang dari 0,5 μm itu sebesar 352.000, untuk yang kurang dari 5 μm itu sebesar 2.900. Untuk yang operasionalnya sebesar yang kurang dari 0,5 μm itu sebesar 3.520.000, sedangkan untuk yang kurang dari 5 μm itu sebesar 29.000. Untuk kelas D, itu yang non-operasional itu sebesar yang kurang dari 0,5 μm itu sebesar 3.520.000, sedangkan yang kurang dari 5 μm itu sebesar 29.000. Nah, untuk yang operasionalnya tidak ditetapkan. Sedangkan yang kelas E sama seperti yang kelas D. Untuk yang non-operasionalnya, yang kurang dari 0,5 μm itu sebesar 3.520, sedangkan
yang kurang dari 5 UM itu sebesar 29.000. Sedangkan untuk yang operasionalnya juga tidak ditetapkan. Steril. Nah, untuk memperoleh ruangan steril ini dapat dilakukan dengan beberapa jenis cara. Salah satu yang paling umum dilakukan adalah dengan menggunakan disinfektan. Contohnya seperti alkohol, klorin, glutaraldehid, hidrogen peroksida, formaldehid, fenol, dan lain-lain. Selain dengan disinfektan, proses sterilisasi dapat dilakukan juga dengan menggunakan metode fogging atau pengasapan. Komposisi dari cairan fogging ini biasanya terdiri dari formaldehid, dideklimetilklorida, dan dimetikon. Untuk cara penyinaran juga menjadi salah satu cara yang umum digunakan karena proses penyinaran UV umumnya dilakukan tidak kurang dari 24 jam untuk menjamin sterilisasi ruang. Selanjutnya ada ruangan bersih. Jadi ruangan bersih itu adalah ruangan dengan keadaan terkontrol yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai ruang pembuatan sediaan obat steril. Pembuatan sediaan steril dilakukan pada ruang kelas A, B, C, dan D atau sering disebut dengan white area. Pembuatan sediaan obat non-steril dilakukan pada kelas E atau gray area yang spesifikasi kebersihan ruangannya tidak seketat ruang bersih untuk pembuatan sediaan obat steril, dan di daerah hitam atau black area itu ada pada kelas F. Semakin ke arah daerah putih, maka daerah tersebut semakin terkontrol atau semakin tinggi tingkat kebersihannya. Jadi, produksi dari sediaan obat steril dilakukan pada white area, sementara gray area biasanya digunakan untuk sediaan yang telah berada dalam wadah primer sehingga tidak ada kontak langsung dengan lingkungan luar. Kelas A merupakan zona kegiatan yang beresiko tinggi, misalnya zona pengisian, wadah tutup karet, ampul dan vial terbuka, dan juga penyambungan secara aseptis. Umumnya kondisi ini dicapai dengan memasang unit aliran udara laminar atau sering disebut dengan laminar airflow di tempat kerja. Sistem udara laminar hendaklah mengalirkan udara dengan kecepatan merata berkisar 0,6 sampai 0,5 m per detik pada posisi kerja dalam ruang bersih terbuka. Keadaan laminar yang selalu terjaga hendaklah dibuktikan dan divalidasi sebelumnya. Aliran udara searah berkecepatan lebih rendah dapat digunakan pada isolator tertutup dan kontak bersarung tangan. Ruangan kelas B digunakan untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis. Kelas ini merupakan lingkungan latar belakang untuk zona kelas A. Kelas C dan kelas D berupa area bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan dengan resiko yang lebih rendah. Sedangkan pada kelas E, spesifikasi kebersihan ruangannya tidak seketat ruangan untuk pembuatan sediaan obat yang steril. Black area adalah area yang tidak terkontrol kebersihannya. Artinya, tidak ditetapkan jumlah minimal partikel viable maupun non-viable yang ada pada ruangan tersebut. Oleh karena itu, black area memiliki resiko kontaminasi yang cukup tinggi. Black area juga digunakan sebagai tempat pergantian personel saja. Menurut CPOB, validasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu validasi prospektif, validasi konkuren, dan validasi retrospektif. Validasi prospektif adalah validasi yang dilakukan untuk produksi baru yang belum dipasarkan atau produk lama yang mengalami perubahan yang besar dan transfer produk, yaitu produk yang sudah pernah diproduksi di satu site dan ditransfer ke site lain. Validasi konkuren adalah validasi yang dilakukan untuk produk yang sudah berjalan dengan tingkat produksi rendah dan produk yang rutin diproduksi. Validasi retrospektif adalah validasi proses pembuatan produk yang telah dipasarkan yang dilaksanakan berdasarkan data pembuatan, pengujian, dan pengawasan batch yang dikumpulkan sesuai dengan protokol yang telah disiapkan dan disetujui. Validasi retrospektif hendaklah mencakup analisis tren dengan menggunakan control chart dari data riwayat pembuatan dari pengendalian mutu, misalnya hasil uji kadar, uji disolusi, pH, dan bobot jenis. Validasi retrospektif dilakukan untuk produk-produk yang sudah lama dipasarkan tetapi belum divalidasi, sehingga memerlukan data validasi untuk registrasi ulang. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 5 kelas D. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.